Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izail Manisa dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan koefisien deret fluid dalam kurung CN. Berikut adalah contoh soal 2.1 halaman 43 di buku Matematika Engineering dari Bapak Sigit Kusmarianto. Pada soal diketahui keluaran gelombang fungsi T terhadap waktu. Nah, dari gambar gelombang tersebut, kita akan menganalisis menjadi 3 buah persamaan fungsi, seperti berikut. Fungsi yang didapatkan adalah ketika fungsi bernilai 0, terdapat nilai T dalam range min T besar per 2 hingga min A per 2. Kemudian, pada fungsi bernilai 1, ada di dalam range min A per 2 sampai A per 2. Kemudian ada lagi yang terakhir, untuk fungsi bernilai 0 berada dalam range A per 2 hingga T besar per 2. Karena pada keluaran gelombang bisa dikatakan sebagai gelombang periodik, maka dapatkan fungsi Ft sama dengan F dalam kurung T kecil min T besar atau periode. Jadi yang dimaksud gelombang periodik adalah keluarannya nanti akan berulang-ulang mengikuti waktu yang ditentukan. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Untuk yang pertama, dalam menyelesaikan fungsi gelombang yang sudah disebutkan, kita menggunakan rumus deret fluid yang seperti pada gambar, Ft sama dengan sigma min tak hingga tak hingga dalam kurung Cn E pangkat Jn omega T, sehingga dapat diketahui rumus Cn-nya. Cn sama dengan 1 per T integral min T per 2 hingga T per 2 fungsi Ft E pangkat min Jn omega 0T dt. Selanjutnya, kita akan substitusi batas bawah dan atas dan juga fungsi yang akan kita cari nilai Cn-nya. Pada fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, kita akan mengambil fungsi yang bernilai 1 saja. Karena pada fungsi yang bernilai 0, maka nanti hasil deret fluidnya ketika diintegralkan tetap bernilai 0. Sehingga setelah kita substitusi, muncullah Cn sama dengan seperti integral min A per 2 hingga A per 2 1 E pangkat min Jn omega 0T dt. Kemudian kita selesaikan perhitungan matematisnya dan menghasilkan dalam kurung 1 per min T besar Jn omega 0 dikali E pangkat min Jn omega 0T dengan batas bawah min A per 2 dan batas atas A per 2. Dan juga diketahui omega 0-nya sebesar 2pi per T. Untuk selanjutnya, karena sudah diketahui omega 0-nya, langsung saja kita masukkan batas bawah, batas atas, dan juga omega 0-nya. Sehingga muncul sama dengan 1 per NP dikali E Jn omega 0 A per 2 dikurangi E pangkat min Jn omega 0 A per 2 per 2J. Kemudian kita sederhanakan rumus tersebut ke dalam bentuk persamaan sinus, sehingga dapat dituliskan sin NP A per T per NP dengan omega 0 2pi per T. Setelah ketemu persamaan tersebut, maka kita akan mencari persamaan yang bisa kita selesaikan dengan bentuk sama dengan A per T besar periode dalam kurung sin NP A per T besar per NP A per T besar. Nah, ini merupakan bentuk Cn yang terakhir dari soal 2.1. Kemudian kita masuk ke contoh 2.2 di halaman 45 dengan buku yang sama, Matematika Engineering oleh Pak Sigit Kusmarianto.
Di sini juga terdapat keluaran gelombang periodik fungsi T terhadap waktu, dan setelah dianalisis kita mendapatkan dua buah fungsi. Yang pertama, ketika fungsi bernilai 1 terdapat dalam range 0 sampai A, dan ketika fungsi bernilai 0 terdapat dalam range A hingga T besar atau periodenya. Karena gelombang tersebut merupakan gelombang periodik, maka didapatkan rumus Ft sama dengan F dalam kurung T kecil plus T besar atau periode. Kemudian ke penyelesaiannya sama, menggunakan rumus deret Fourier, Ft sama dengan sigma dari min tak hingga tak hingga dalam kurung Cn E pangkat Jn omega 0T, dan diketahui rumus Cn-nya sama dengan 1 per T integral min T per 2 hingga T per 2 Ft dalam kurung E min Jn omega 0T dt. Untuk selanjutnya kita masukkan batas bawah dan batas atas ketika fungsi itu bernilai 1 dengan alasan yang sama, yaitu ketika fungsi bernilai 0 maka deret Fourier-nya juga bernilai 0, sehingga yang kita masukkan, kita substitusikan adalah fungsi yang bernilai 1. Kemudian didapatkan nilai Cn dalam kurung 1 per min T besar Jn omega 0 dikali E min Jn omega 0T dalam rentang 0 hingga A dengan omega 0 sama dengan 2pi per T. Setelah disubstitusi nilai omega 0-nya, kemudian kita mendapatkan hasil perhitungan integrasi seperti pada gambar. Pada persamaan fungsi Cn yang berada di baris 2 paling bawah, min E pangkat min Jn pi A per T ditambah E pangkat Jn pi A per T per 2J itu bisa disederhanakan ke dalam bentuk sin, sehingga didapatkan Cn sama dengan 1 per n pi E pangkat min Jn pi A per T besar dikali sin n pi A per T. Dari penyederhanaan tersebut kita bisa mendapatkan fungsi Cn yang dapat diselesaikan, yaitu Cn sama dengan A per T dikali E pangkat min Jn pi A per T besar dikali sin n pi A per T per n pi A per T besar. Untuk beda fasanya sendiri, di sini kita bisa menyimpulkan sama dengan min n pi A per T besar. Kenapa beda fasanya min n pi A per T besar? Karena beda fasa merupakan pangkat yang ada di E itu sendiri. Jadi untuk pangkat E-nya kan diketahui E pangkat min J n pi A per T besar, sehingga kita dapat simpulkan beda fasanya sebesar min n pi A per T. Kemudian untuk Cn-nya itu sebagai spektra amplitudo dan theta n-nya sebagai spektra fasa. Di sini saya akan menjelaskan program MATLAB tentang spektra, amplitudo, dan fasa. Untuk yang pertama saya lakukan, menuliskan fungsi variabel yang akan dideklarasikan di program utama. Jika sudah selesai, kita akan menyimpan dengan nama deret underscore fasa. Jika sudah selesai, kita akan membuka tab yang baru untuk menuliskan variabel yang lain.
Jangan lupa di akhir program kita harus menuliskan N. Kemudian kita save dengan nama jumlah_cn. Setelah kita save, lalu kita masuk ke program utamanya. Kita ketik. Pertama-tama kita menuliskan judul dari program MATLAB ini sendiri. Ini hanyalah fungsi komen, sehingga kita menggunakannya dengan awalan persen. Kemudian kita tulis nama, name, dan N. N-nya menyesuaikan dengan angka di belakang name kalian. Kemudian kita ketik clear all untuk menghapus fungsi variabel yang sebelumnya telah dipakai. Kita ketik CLC agar program di bawah CLC ini bisa dieksekusi dan dijalankan. Pertama-tama kita akan menentukan A dan T besarnya. Jadi N merupakan fungsi yang menjelaskan gambaran grafik, dan di sini saya menggunakan range N-nya berada di antara min 42 dan 42. Lalu kita masukkan rumus dari grafik yang akan ditampilkan, mulai dari A dalam kurung N plus 42 plus 1. Lalu kita beri tanda persen. Persen di sini tidak berpengaruh pada tampilan grafik, karena pada komen hanyalah suatu penjelasan. Setelah itu kita tuliskan rumus fasanya. Karena sudah ditulis nilai dari amplitudo dan fasa, maka kita dapat menulis N di sini. Namun, jika di run sekarang, MATLAB tidak akan menampilkan grafik apapun. Terdapat tahap selanjutnya agar grafik dapat ditampilkan di MATLAB. Maksud subplot di sini adalah untuk yang pertama 2,1,1 nanti kita akan menampilkan dua buah grafik yang akan ditampilkan di paling atas gambar pertama. Sekarang kita memasuki ke pengaturan gambarnya. Kita tulis subplot, kemudian kita tulis stem. Jadi maksud di sini data yang akan kita tampilkan pada figur di MATLAB ini memiliki range dari min 42 hingga 42 saja. Kemudian kita beri nama sumbu X-nya dan juga sumbu Y-nya. Kemudian setelah sudah ditentukan, kita akan menuliskan judul dari gambar yang kita konfigurasi di atas. Kita beri nama koefisien Fourier ABS C_N. Jadi di sini kita telah menuliskan program untuk menampilkan gambar koefisien Fourier amplitudonya, dan kita menggunakan font size sebesar 14. Program dari koefisien Fourier amplitude-nya telah selesai. Kemudian kita masuk ke gambar berikutnya yang ingin kita tampilkan. Kita ketik subplot 2,1,2. Jadi nanti gambar untuk subplot 2,1,2 berada di bawah subplot 2,1,1. Kita tulis range-nya min 42 hingga 42. Kemudian kita kasih nama X labelnya dan juga Y labelnya. Kita beri nama koefisien Fourier fasa. Jadi untuk program yang kedua, kita akan menampilkan koefisien Fourier fasanya dengan font size 14. Lalu kita save program ini.
dengan nama spektra 1. Kemudian kita mencoba untuk running program yang sudah kita tulis tadi. Ini adalah tampilan gambar dari koefisien Fourier ABS, yaitu amplitudo dan koefisien Fourier fasa. Dapat dilihat di gambar tampilan ini, range dari gambar yang ditampilkan adalah min 42 hingga 42. Dan sesuai nama yang sudah kita tetapkan tadi di program untuk sumbu Y dan sumbu X-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk merubah fungsi variabel yang sudah dituliskan tadi dengan tetanya sebesar 0. Kita blok, kita ganti 0. Lalu kita coba run dan inilah keluarannya. Jadi pada koefisien Fourier fasanya, karena fasanya 0, maka keluaran gelombangnya tidak ada amplitude sama sekali, tidak ada kemiringan yang terjadi jika dibandingkan dengan keluaran yang percobaan pertama, jika tetanya masih dengan rumus yang sama. Sekian penjelasan MATLAB dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.